Di tepi barat Sungai Nil, tersembunyi dalam bayang-bayang pegunungan Thebes, ada sebuah lembah yang tak berpenghuni, namun tidak benar-benar sunyi. Angin yang bertiup di antara tebingnya membawa bisikan masa lalu, menyuarakan kisah para raja, pengkhianatan, perampokan, dan pencarian akan keabadian. Tempat ini dikenal sebagai Lembah Para Raja, bukan sekadar kompleks pemakaman, tapi sebuah perwujudan ambisi terdalam peradaban Mesir kuno. Tempat yang diciptakan bukan hanya untuk menyembunyikan jasad para Fir'aun, tetapi juga untuk melindungi jiwa mereka dalam perjalanan menuju kehidupan setelah mati. Lembah Para Raja, juga dikenal sebagai Lembah Gerbang Para Raja, adalah sebuah wilayah di Mesir, di mana selama periode hampir 500 tahun, dari dinasti ke-18 hingga dinasti ke-20, makam-makam batu digali untuk Fir'aun dan bangsawan yang kuat di bawah kerajaan baru Mesir kuno. Ini adalah sebuah wadi atau lembah yang terletak di tepi barat Sungai Nil, berseberangan dengan Thebes, dan di dalam jantung Theba Necropolis. Ada dua bagian utama, lembah timur tempat sebagian besar makam kerajaan berada, dan lembah barat yang juga dikenal sebagai lembah monyet. Sebelum lembah ini digunakan, para raja Mesir dimakamkan dalam piramida megah, monumen keabadian yang menjulang tinggi ke langit. Namun, megahnya piramida justru menjadi bumerang. Hampir semuanya telah dijarah. Masuk ke periode kerajaan baru, sekitar 1550 sampai 1070 sebelum Masehi, para Fir'aun mulai mengambil pendekatan berbeda. Alih-alih membangun di dataran terbuka, mereka memilih untuk menyembunyikan makam mereka di lokasi terpencil, tepatnya di balik pegunungan Thebes. Tempat ini disebut oleh orang Mesir kuno sebagai Taseket Ma'ad, yang berarti tempat yang sangat indah. Tapi, di balik keindahannya, ada sebuah strategi. Lembah ini dikelilingi tebing terjal dan hanya memiliki beberapa jalur masuk, membuatnya jauh lebih sulit untuk dijarah. Yang menarik, tepat di atas lembah ini berdiri puncak gunung bernama El Qurn, yang bentuknya menyerupai piramida alami. Bagi orang Mesir, ini adalah simbol kuat, sebuah piramida spiritual yang tidak perlu dibangun, melainkan diciptakan oleh alam itu sendiri. Makam-makam di Lembah Para Raja bukan hanya tempat penguburan. Mereka adalah peta kosmik, panduan spiritual menuju kehidupan abadi. Struktur makam umumnya terdiri dari lorong masuk panjang yang menurun dalam berbagai sudut, melambangkan perjalanan dari dunia fana ke alam baka. Ruang-ruang ritual, tempat persembahan, dan benda-benda penguburan diletakkan. Serta, yang utama adalah ruang pemakaman utama, di mana sarkofagus raja ditempatkan di tengah, dikelilingi simbol perlindungan. Dinding-dinding makam dihiasi dengan teks-teks keagamaan seperti Kitab Kematian, Kitab Amduat, dan Litani Ra, menggambarkan perjalanan jiwa melalui dunia bawah dan pertemuan dengan berbagai dewa. Dalam banyak makam, Dewa Osiris, penguasa alam baka, ditampilkan menyambut Fir'aun, menandakan bahwa ia telah berhasil melewati ujian akhir. Lantas, siapa saja yang dimakamkan di sini? Selama hampir 500 tahun, mulai dari dinasti ke-18 hingga ke-20, lembah ini menjadi tempat peristirahatan utama para Fir'aun dan bangsawan terpilih. Dari Thutmose I, raja pertama yang dimakamkan di sini, hingga Ramses XI, raja terakhir dari kerajaan baru. Hingga kini, ditemukan sekitar 65 makam dengan ukuran dan kerumitan yang beragam. Beberapa makam yang terkenal diantaranya adalah Cafe 62, makam Tutankhamun, yang ditemukan nyaris utuh oleh Howard Carter pada 1922, menyimpan lebih dari 5.000 artefak. Cafe 5, makam putra-putra Ramses II, dengan lebih dari 130 kamar, merupakan makam kerajaan terbesar yang pernah ditemukan. Selanjutnya adalah Cafe 17, makam Seti I, dikenal karena seni reliefnya yang menakjubkan dan sangat detail. Serta Cafe 20, makam Hatshepsut, satu dari sedikit Fir'aun wanita Mesir, dengan makam yang digali sangat dalam. Beberapa makam lainnya bukan milik Fir'aun, tetapi penasihat penting, imam besar, dan bahkan pekerja Deir el Medina yang memiliki status khusus. Singkatan modern cafe adalah singkatan dari Kings Valley. Pada tahun 1827, Wilkinson melukis angka-angka cafe di atas pintu masuk ke 21 makam yang telah terbuka di lembah timur pada saat itu, dimulai dari pintu masuk lembah dan bergerak ke selatan, dan memberi label 4 makam di lembah barat sebagai WV1 hingga WV4. Makam-makam di lembah barat kemudian dimasukkan ke dalam sistem penomoran lembah timur sebagai WV22 hingga WV25. Dan makam-makam yang telah dibuka sejak masa Wilkinson telah ditambahkan ke dalam daftar penomoran ini. Makam-makam ini tidak dibangun oleh budak seperti yang sering disalahpahami, melainkan oleh para pekerja profesional yang tinggal di desa khusus bernama Deir el Medina di balik bukit. Mereka adalah seniman, pemahat batu, arsitek, dan penulis hieroglif yang mewariskan keahlian turun-temurun. Mereka digaji oleh negara dan memiliki rumah, makanan, serta perlindungan. Namun, kehidupan mereka tidak selalu damai.
Catatan dari Ostraka menunjukkan ada mogok kerja karena gaji mereka yang tertunda. Mungkin ini mogok kerja pertama yang tertulis di dalam sejarah. Para pekerja ini juga menyimpan rahasia. Beberapa di antaranya ternyata ikut serta dalam perampokan makam yang mereka buat sendiri. Ironisnya, meskipun dirancang untuk disembunyikan, hampir semua makam di lembah para raja telah dijarah sejak zaman kuno. Motifnya jelas, emas, permata, dan barang berharga lainnya yang dikubur bersama sang Fir'aun. Namun, bagi para pencuri, mereka tidak hanya mencuri harta, mereka juga mencuri potongan sejarah yang tak tergantikan. Banyak artefak penting hancur atau hilang dan sejumlah mumi bahkan dibuang begitu saja untuk mengambil peti emasnya. Namun, ada satu makam yang hampir luput dari perampokan, Cafe 62, makam Tutankhamun. Eksplorasi lembah tidak berhenti sejak abad ke-18. Para penjelajah Eropa pertama seperti Belzoni dan Champollion membuka jalan bagi arkeologi Mesir modern. Penemuan paling fenomenal terjadi pada 1922 oleh Howard Carter dan Lord Carnarvon. Makam Tutankhamun yang nyaris tidak terganggu selama 3.000 tahun akhirnya ditemukan. Hingga kini, eksplorasi terus berlangsung. Pada 2005 ditemukan ruangan baru dekat Cafe 62, dan pada 2008, 2 pintu masuk makam tambahan berhasil diidentifikasi. Teknologi baru seperti Ground Penetrating Radar, CT Scan Mumi, dan reka ulang digital 3D telah membuka wawasan baru tentang struktur tersembunyi dan anatomi mumi. Satu pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah lembah para raja sudah sepenuhnya ditemukan? Beberapa teori menyatakan bahwa makam Nefertiti masih tersembunyi di dalam lembah. Ada juga spekulasi bahwa masih ada ruang rahasia di belakang dinding makam Tutankhamun, sebagaimana diusulkan oleh arkeolog Nicholas Reeve pada 2015. Namun sejauh ini, bukti fisik yang kuat belum ditemukan. Misteri itu tetap hidup dan membuat lembah para raja terus menarik perhatian dunia. Lembah para raja adalah bukti nyata bahwa peradaban kuno tidak hanya membangun untuk masa kini, tetapi untuk keabadian. Di sini, arsitektur, mitologi, dan spiritualitas bertemu dalam bentuk paling megah dan tersembunyi. Di balik batu dan pasir, tersembunyi ambisi manusia untuk menantang kefanaan, untuk tetap hidup dalam ingatan mereka yang akan datang. Lembah para raja telah menjadi fokus bagi para ahli Mesir kuno dan penjelajahan arkeologi sejak akhir abad ke-18, dan makam serta pemakamannya terus merangsang penelitian dan minat. Lembah para raja menarik perhatian signifikan setelah ditemukannya makam Tutankhamun pada tahun 1922, dan merupakan salah satu situs arkeologi paling terkenal di dunia. Pada tahun 1979, tempat ini menjadi situs warisan dunia UNESCO bersama dengan seluruh Theban Necropolis. Eksplorasi, penggalian, dan konservasi terus berlanjut di daerah tersebut. Oke lah, sekian aja video kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau ada informasi yang keliru. Silahkan komen kalau ada saran, perbaikan, atau apapun agar channel ini dapat lebih improve dan lebih memberikan informasi-informasi yang lebih menarik, lebih baik, dan lebih akurat lagi. Jangan lupa tinggalin jejak ya. Thank you.